Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini Allah masih berikan kepada kita kehidupan, masih mengizinkan kita untuk bernafas, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasa. Dan pada suatu hari nanti kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu kita tidak akan dapat lagi melaksanakan aktivitas duniawi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di saat kita beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita tidak lupa-lupa mengucapkan dan mengirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah mencurahkan segala usianya dan waktunya untuk kebaikan umat manusia, sehingga sampai pada hari ini kita masih beriman kepada ajaran agama Islam yang dibawa oleh beliau. Mudah-mudahan sampai kepada akhir hayat kita akan mengimaninya dan akan sanggup untuk mengamalkan segala syariatnya. Kaum muslimin yang berbahagia, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28 yang telah kita bacakan tadi. Seakan-akan Allah bertanya kepada manusia, karena ada manusia ini yang kufur kepada Allah, yang tidak mau menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, padahal Allah lah yang telah menciptakan mereka. Maka Allah mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yuhmitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapakah kamu masih ingkar kepada Allah, sedangkan dulunya kamu dalam keadaan mati, kemudian Allah hidupkan kamu, kemudian nanti Allah akan matikan kembali dan akan hidupkan kembali, dan kepada Allah lah kamu semua akan kembali. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita renungkan ayat ini, mula-mulanya kita tidak ada, lalu Allah ciptakan kita dari setetes air menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Allah tiupkan roh ke dalamnya, maka kita sempurna menjadi manusia sebagaimana adanya sekarang ini. Maka dulu sebelum kita lahir ke dunia ini, kita tidak ada. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Ini harus kita ingat dan kita renungkan supaya hati kita tunduk dan patuh
kepada Allah Ta'ala. Dan pada suatu hari nanti, setelah ajal kita tiba, maka kita akan diwafatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu itu kita berasal dari Allah kembali kepada Allah. Sedangkan jasad-jasad kita berasal dari tanah kembali kepada tanah. Maka Allah mengatakan kemudian kamu akan diwafatkan kembali. Bayangkan kaum muslimin yang berbahagia, orang tua-tua kita dulu, yang dulu mereka itu masih segar, masih kuat, masih bersama-sama dengan kita. Tapi sekarang mereka sudah tidak ada. Dia telah kembali kepada Sang Penciptanya. Dan akan menyusul kita, akan menemui nasib yang sama. Yang pada hari ini kita ada dan berbuat sesuatu di atas dunia ini dalam kehidupan kita, pada suatu hari nanti kita juga akan menjadi tidak ada lagi di atas dunia ini apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita renungkan. Dan Allah mengatakan di akhirat kita akan dihidupkan kembali. Jadi mati sekarang ini bukanlah yang terakhir. Bukanlah yang terakhir. Tetapi ada kehidupan sesudah kematian sekarang ini. Yaitu kehidupan di akhirat. Di sana orang akan menemui salah satu daripada dua tempat. Mungkin dia masuk surga atau mungkin dia masuk neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada nerakanya. Dan kita bermohon kepadanya mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap kita tentu ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, lakukan perintahnya. Kita kerjakan yang diperintahkannya. Dan kita tinggalkan yang dilarangnya. Kemudian kita jalankan syariat Islam yang diturunkannya kepada kita. Kemudian hendaklah kita berdoa kepadanya. Agar sudi kiranya Allah memberikan surganya kepada kita. Allahumma ajirna minan nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Karena itu diperintah oleh Allah Ta'ala. Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kamu. Tetapi tentu ada persyaratan Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, kita berdoa dan kita beriman kepada Allah. Yang kedua, kita berdoa dengan ikhlas mengharap keridhonya. Yang ketiga, kita berdoa dengan khusyuk, dengan merendahkan diri, mengharapkan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan kabulkan doa-doa kita. Kaum muslimin yang berbahagia, merenungkan ayat ini, wa ilaihi turja'un. Kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Memang semua kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita mendengarkan ada orang yang meninggal, maka diperintahkan kepada kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Itu yang harus kita ucapkan kalau kita mendengar adanya orang yang meninggal dunia.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang semuanya orang akan kembali kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, ibarat menempuh suatu perjalanan, tentulah orang harus menyiapkan bekal yang cukup. Kalau kita pergi turis misalnya ke tempat yang jauh, kita akan menyiapkan perbelanjaan yang cukup, menyiapkan perbekalan yang cukup untuk menempuh perjalanan yang jauh tadi. Apalagi perjalanan menuju ke akhirat yang lebih jauh lagi, kita tidak tahu berapa tahun, berapa ribu tahun baru dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhitung mulai kita meninggal dunia, itu perjalanan yang sangat panjang. Maka tentu kita harus menyiapkan bekal yang banyak. Apakah bekal kita? Bekal kita kepada Allah untuk menuju akhirat ialah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah olehmu bekal, sebaik-baik bekal untuk akhirat adalah bertakwa kepada Allah. Maka bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang punya akal dan pikiran. Allah katakan, bertakwalah kepadaku, wahai orang yang punya akal dan pikiran. Maka manusialah salah satunya makhluk Allah yang punya akal dan pikiran. Maka sewajarnya kita bertakwa kepada Allah, menyiapkan diri dan menyiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita, menerima amal-amal ibadah kita, kemudian menerima amal-amal saleh kita, dan menyelamatkan kita dalam hidup di dunia dan untuk kehidupan di akhirat. Dan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan berkenan kiranya memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Demikian kaum muslimin yang berbahagia. Semoga ada manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.